Oke, balik lagi di Orba edisi 17 bersama Tresna, Warkop Musik. Yeah. Dadah dulu dong, jangan sombong-sombong loh. Gitu dong. Pink Floyd. Ini orang belakang layar yang muncul akhirnya di depan layar. Iya, yang Ya kan? tadinya nggak mau menjadi narasumber Sumber. karena, Tidak punya kapasitas. iya katanya gitu. Padahal mahnya segan. Sepak terjangnya. Juragan dulu. kaset ya. Iya, juragan kaset. Dulu berarti bermodal semangat kolektif Keberanian juga aja ya. Ya, Bener kan? bener. Oh. Bener. Iya. Emang Warkop orang-orang musik sekarang udah dikenal di Indonesia. Bikin Iya, betul. gigs kan, uduna. Iya. Satu, kedua, ketiga, sama itu keempat, nah duitan. Sama lah kita ya. serasi. Kelima mulai mikir, kumaha cara tinggal ngeluarkan duit, baiklah Iya. temenang duit. Dulu Bener-bener. sama anak saya cabut, bukan berhenti dulu sempat pakem, ngiluan pakem. Papang gede, hayu atuh cenah, kumaha atuh dah itu pakem, ya hayu. Tapi bener, berasa banget ya Tres ya, waktu kita bareng-bareng nih. Saya, Tres, nah banyak lah semua yang terlibat. Tahun 2000-an lah ya. 2000 sih. 2010 sampai 2013-14 lah ya. Terakhir mungkin Tresna di tahun 2015 ya. Kalau saya 2013-an kalau nggak salah waktu itu. 2013 masih karena pertama si Rico Story di Indonesia itu 2013. Iya. Terus kan sebelumnya yang ini, acara-acara yang waktu Gareth. sebelumnya lanjutin itu. Nah sebelumnya si Warkop Musik itu sebenarnya mah lebih ke, karena kan tadi gue bilang si Warkop Musik itu rilisannya emang band-band yang kurang beki weh gitu. Iya. Makanya dulu tuh benar. rilisannya band-band post-rock unggul Iya, weh gitu. iya waktu itu ya. Nah kesini mulailah mikirin yang kayak tadi, anjir gimana ya caranya biar ini bisa hidup gitu. Iya. Akhirnya ya udah mulailah nyari band-band yang memang secara musik lebih universal gitu. Nah waktu itu sempat ketemu dan ngobrol. Ternyata memang kan dulu orang sama tak gitu ya. Bergeraknya memang ngebangun sisin post rock, suges gitu. Karena memang waktu itu memang belum nggak ada gitu ya gerakannya gitu kan. Kalau tadi kata Tresna itu movement gitu kan. Nah gerakannya tuh nggak ada. Begitu kita mulai aware dan memang ngarah ke sana berapa tahun. Kebetulan saya memang vakum dulu sama teman-teman juga yang lain. Tresna itu masih berlanjut tapi setelah itu ketemu beberapa tahun lagi ternyata Tresna udah beralih ke ya tadi yang dia bilang gitu. Mulai. Karena kan dia punya si Warkop Musik dan itu harus jalan. Ternyata ya ikut mati juga karena memang tidak sebetulnya kita jadi kompetitor ya sebetulnya gitu ya secara Secara sama kompetitor. Iya, secara karya apa segala macam. Jadi hidup gitu. Iya. Gitu waktu itu sisinnya. Bahkan bermunculan banyak band-band yang tadinya mungkin nggak tahu harus main di mana kayak band post rock bahwa sehari mereka dengerin gitu kan. Iya. Gigs mana yang mau Dulu mah band-band sekelas dari jam si Gadisan Astana juga masih ML-ML-an kan. ya Si Explosion in the Sky itu dulu tahun 2000 iya masih 2008 ya udah Iya. ya udahlah. Benar, Dulu benar, nggak usah benar. mikirin riders, yang penting mah gua main soundnya bagus gitu. Iya. Dulu masih gitu. 2015 Iya. 2015 di email lagi. iya Langsung ngirimnya apa coba balasnya? Ini kontak manajemen kita. betul karena ternyata memang Enggak udah- apa-apa karena memang Iya. sudah waktunya mereka harus Iya. seperti itu gitu. Terus kan mereka juga udah dia masuk agensi dua kalau waktu itu kalau Ya. nggak salah agensi dia yang untuk Asia ya kalau nggak salah. Jadi band-band post rock dari US atau Eropa itu mereka punya agensi booking agensi di Asia gitu dan Dulu mah tahun 2000 band-band kayak Caspian tuh kayak Meng Caspian. Iya, iya nge-email ayo. iya Tapi sempat ridersnya tuh sona anjir. sama dulu yang sempat berhasil tuh Mogwai ya. Dulu Mogwai. Yang bawa Mau 300. gue, iya. 300. Lama banget ya itu. Iya seru-seru sih. Seru Makanya sebetulnya ini sama Tresna tuh ada wacana, masih wacana ya. Mau bikin pengen apa nih? Menghidupkan lagi gitu. Karena Oke. teman-teman kita yang bandnya bergenre ya, bisa Iya. dibilang genre lah ya. Genre yang rare. Masih inget tahun 2009. Hey, 2009 Aha. bawa sampling si Under Big Bright Yellow Sun dulu. Kan dulu si Under Big Bright pernah dirilis juga sama si Warkop kan, si Masuk Kosok Store dulu. oh iya. Ke radio, salah satu radio di Bandung lah. Demo, dengerin. Mas kok intronya lama? Iya itu sering kejadian. Padahal nggak ada sering liriknya. kejadian. Iya, Mas, sering kok kejadian. Iya. Ngalaman kan? Iya benar. Kok intronya Saya juga lama, sempat Mas? jadi vokalis band post rock. Itu namanya musik instrumen, Mas. Ya Allah. Emang tapi kenapa ya musik instrumen tuh maksudnya genre-genre kayak post rock gitu-gitu nggak ada liriknya ya, jarang gitu. Apa? Memang Terus kenapa? dan gue pernah nge-tweet di Twitter kayak ayo kenapa musik instrumen nggak ada liriknya? Nggak pernah ada liriknya. Kenapa tuh? Netizen jawabnya apa?
karena gak ada liriknya tapi ada judulnya. Gue bilang gitu. Gue lupa sih balas apa. Ada salah satu Dea Cascade. Dia balas juga. Dea Cascade, dia tahu. Dea Cascade juga balas. Kayak gitu-gitulah. Gak penting sih sebenarnya. Enggak bener. Tapi banyak yang Pertanyaannya karena memang kalau aduh mah kudu ngobrolnya yang si komengnya Ya, panjang lah. panjang sih kalau yang ceritain mah gitu. Sejarahnya gitu. Sebenarnya kan subgenre itu. Gila eta mah ngabahasna kudu jeung sa idarnya. Iya bener. Terus siapa lagi lah banyak. Katanya kemarin sempat kena masalah ya. Apa masalah apa? Masalah Ada apa? Ada apa Ada ya? sedikit drama mungkin drama tentang perkolepan. ngerilis juga merch kan maksudnya. Bukan apa ya gimana ya. Jadi kerjasama dengan salah satu artis merchandise di Bandung. Oh iya artis merchandise. Bisa disebutkan siapa? Slebor. Punya Ameng Coy ya? Ya, punya Ameng Ameng Coy. Coy. Jadi si Slebor itu sebenarnya mah Itu legend ya Menco ya? Pisan. Misalnya lumayan legend Mang lah. Ameng. ya karyanya Iya. itu ya kan. Jadi si Slebor itu sebenarnya bukan clothing sih, bukan apa ya? Ya artis merchandise. Iya. Jadi karyanya Ameng yang di-apply Dijadi merchandise. jadi t-shirt, jadi sepatu, jadi kaos kaki. Dan bulan apa ya? Bulan Januari itu, Januari tahun sekarang? Januari tahun sekarang. 2020 Ya, sebelum pandemi. Oke terus? Januari itu memang karena awalnya itu kan udahlah di industri mah Istirahat dulu. istirahat dulu lah capek Iya. gitu kan dari tahun berapa gitu. Udahlah mau nyoba bisnis baru. Akhirnya pitching lah sama Ameng. Meng, Slebor gua akuisisi ya, bukan akuisisi kayak ya udah lu seniman aja gitu. Lu ngegambar masalah produksi, masalah Perbisnisan. distribusi, konten dan lain-lain biar gua yang handle gitu. Nih gua nyimpen di lu Ya kayak invest lagi gitu. Ya bentuk kerjasamanya seperti itu gitu kan. Seperti itu. Hmm. Sampai akhirnya mulailah produksi 2020 tuh mulai awal 2020 tuh produksi t-shirt, produksi beberapa artikel, sepatu dan lain-lain. Belum rilis, baru rilis 2 artikel, ya dapet kena drama gitu. Dramanya kayak gimana tuh? Jadi si Ameng itu kan salah satu seniman yang memang intuin dengan isu-isu sosial, Iya, isu-isu benar. politik. Betul Yang- benar. Ya, you know lah ya kalau lihat di Instagramnya Iya, karyanya. iya, gitu. salah satu artikelnya memang Hmm. dan dulu sempat rilis salah satu artikel yang tulisannya itu boleh nggak sih? Boleh nggak apa-apa. Punten ya, nama artikelnya itu pemerintah kontol. Nah, secara esensi kan itu mah seni sebenarnya mah kan. Iya. Dan itu rilisan tahun 2017 Iya, sebenarnya udah udah lama Iya itu banget. mah keresahan si artis Keresahan si ya, Amengnya dituangkan aja dalam gitu dan kita juga ilustrasi nggak gitu tahu kan. itu Nah, pemerintah kontol itu pemerintah Ya, siapa, bisa siapa, pemerintah atau- Kenya, Zimbabwe Iya, kan. bisa Gabon gitu. Iya kan? Iya. Nah, kemarin pas ini isu-isu kemarin Oke. RUU KUHP. Oh ya. RUU KUHP yang kan ramai tuh yang demonstrasi dan lain-lain. Iya. Terus ada 2 orang dari Banjar gitu kalau nggak Pakai salah. baju itu. Iya, vandalisme. Vandal, dia melakukan vandal. Iya. Oh, bukan pas anarko orang Oh yang isu anarko itu. Oh iya. Kena pakai baju Ada. itu. Dan yang ngeliatnya mentah-mentah gitu Dan ya. masuk nerimanya. masuk kanal berita yang gede juga. Gitu. Aduh. Boleh sebut nggak sih? Boleh, apa tuh? Detik.com sama Line Today bayangin. Jadi masuk mantap. Detik.com sama Line Today. Uh-huh. Pihak yang berwenang menangkap 2 orang pelaku vandalisme dengan barang bukti Pakai baju itu. 2 buah pilok Ah. dan 1 buah t-shirt dengan melambangkan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Iya. Di kanal beritanya tuh ya headline-nya fotonya. Iya betul. Tersangkanya 2 orang nih di belakang. Uh-huh. Polisinya di depan lagi preskon. Ah. Kaos gua tuh itu kaos aing pisan gitu. Kaos tulisan maneh gitu. Iya kaos gitu kan. maneh pisan Iya, gitu kan. sampai Itu promosi secara tidak langsung promosi loh itu. secara tidak langsung memang Promosi aing banyak rudat, anjing. pisan gitu seniman-seniman yang lain juga yang wah ini masuk ini cuma kan pada akhirnya ngeri juga gitu sampai akun-akun bapak-bapak yang berwenang juga tiba-tiba ada di story gitu anjir nonton story orang lagi naon gitu sampai akhirnya ya udah kita vakum dulu kemarin tuh gitu rilisan-rilisan yang harusnya kita rilis sebelum lebaran pas pandemik tuh akhirnya ya udah gitu udahan gitu maksudnya bukan udahan ya udah kita Maksudnya diredam dulu lah kita gitu redam ya. dulu Kita redam makanya dulu gitu ya. kemarin pandemik tuh beneran bisa hidup sama waras juga udah syukur gitu. Syukur gitu ya. Udah mau pandemik beberapa proyek. Jadi itu kasusnya terjadi sebelum PSBB pandemik itu ya maksudnya? Belum, pas ya? pandemik itu Pas kan. pandemik. May Day Waduh. kan tanggal 1 kan. Oh iya, Mei iya. Kemarin. Maret. Oh Mei. iya. Sampai isu-isu yang lain juga ke bawah-bawah kayak si Silabordis punya salah satu artikel namanya Kekasih Robek Dadaku. Iya, Jadi iya. emang si
gambar artikelnya itu orang lagi Tete. megang tete Iya, si tete, cewek. gitu ya. Padahal sebelum kita rilis itu kita pernah bikin salah satu konten kalau ini adalah artwork aslinya yang bakal kita rilis. Jauh-jauh sebelum rilis si teasernya itu kita pernah bikin kayak konten storytelling gitu. Iya. Kita bikin ini sebagai bentuk peduli kita terhadap isu-isu body harassment, seksis, catcalling. Berita Orba ini masalah body harassment ini. Body Iya. harassment, Postingan doang. ya gitu kan, kayak catcalling gitu. Nah itu sebagai bentuk kami terhadap, bentuk kepedulian kami terhadap isu-isu seperti itu. Dituangkan dalam karya seni. Dituangkan dalam maksudnya karya seni. kan, Dan gitu. kemarin pas kejadian itu tuh langsung ke bawah-bawah, oh ini swearboard tuh. Artikel yang lain tuh, Iya gitu, akun ini yang lain artworknya tuh ya. seperti ini jorok, ini gimana. Akhirnya ya kemarin ya sempat kita speak up kecil-kecil. Maksudnya kita ngomong kalau Press conference gitu lah ya. ya bukan melalui instastory kita teks gitu atau terus si Ameng juga beberapa bikin video-video kecil. Jadi kayak si artikel pemerintah kontrol itu memang tidak ada hubungannya dengan Ujara. isu-isu yang kemarin-kemarin kayak anarko, isu-isu KUHP nggak ada sama sekali, apalagi disebut mengakomodir nggak sama sekali karena itu kan artikel lama gitu 2017. Iya, gitu itu kan. artikel lama. Kalaupun- Kebetulan dipakainya sekarang kebetulan di momen dipakainya yang sekarang. tidak tepat mungkin ya. Iya, dipakai sama orang-orang di momen yang memang isunya lagi Tepat. sensitif gitu kan. Akhirnya ya Oh, iya, udah sensitif gitu. maksudnya, Iya kan sensitif ya, isu-isunya sensitif sekarang isu. lagi sensitif gitu. Dan di satu sisi juga kan kita nggak bisa nge-hire orang yang beli gitu. Iya, nggak bisa Iya nggak sih? ngefilter. Gitu, kayak lu beli artikel gue, oh iya nanti jangan dipakai kalau ini ya, kalau Ada ini. term and conditioningnya. Iya, Oh, bisa iya. oke, Bisa maksudnya- ngontrol. Terus juga Waduh. kita juga nggak bisa ngatur persepsi orang gitu. Betul sih. Iya nggak sih? Karena ya itu dia. Ini Persepsi kan karya orang, seni iya, gitu gitu kan. kayak lu ngelihat artikel itu sebagai ujaran kebencian ya nggak salah gitu, Iya. nggak salah Benar, juga gitu, benar. dan kita nggak menyalahkan gitu, itu Iya. kan persepsi gitu. Iya, tinggal dibalikin lagi ke orangnya Iya kan, gitu kan. cuma lu ya. tahu nggak gue bikin itu tuh kayak apa, kena apa gitu, kayak lu ngelihat gambar orang lagi ngeremes tete, ya kalau menurut lu itu jorok ya mangga gitu, Pornografi misalnya gitu kan, tapi lu tahu nggak, gue bikinnya itu capek lo mikirnya gitu. Terus lu ngomong nanti pelaku oge gitunya. Itu teh pornografi. Ya, gitu. Kayak sampai ada sih ya yang sampai banyak yang WhatsApp gitu. COD yuk pas ditinggali, wah gimana? Udahlah, Semacamnya. ya dinginkan aja dulu. Iya, biarkan aja dulu. Karena ya lagi-lagi kita kan nggak bisa ngatur orang Betul. gitu kan. Iya, iya. Itu sih sebetulnya masalah klasik ya. Dari dulu tuh kita kalau misalnya kayak apa karya seni itu kalau kadang suka bertabrakan dengan ya itu. Persepsi orang. Betul gak sih kayak Kita tuh belum siap, salah. budaya gitu tuh belum Iya, siap siap. dengan Gitu. hal-hal yang bebas memang mengekspresikan dan bla 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 gitu-gitu itu ya dia. nggak jadi sih? ya Kaku kayak kanebo gitu. Kanebo kering. bener. Itu udah 3 episode gitu ngomong begitu. Ganti dulu. Iya, boleh. Itu agak bot, Iya. suka edisi gitu kan, terus non dewasa. Tapi apa ya bisa jadi jangan-jangan ya Apa tuh? kayak gimmick apa tadi tuh settingannya dari Tresna juga bisa jadi nggak sih? Bisa Kayak aja sih. iya, supaya gue sih laku curiganya juga ya, itu kan nantinya. gimmick ya kan. Iya. Atau kita nanti Terus dia promosikan di sini. mukanya diem. iya sih Iya, oh masih ada. Secara nggak langsung kan itu. Oh anjing tapi promosi terlalu Iya. keren sih anjing kesehatan. Tapi- Avant-garde Gitu ya. makanya anjing gelo anjing. Dampaknya setelah kejadian itu jadi laku nggak brand? enggak, karena kita bener-bener stop jualan, stop Sampai sekarang. Di hold ya, Tres ya. Di hold kan. kita stop jualan, stop bikin konten, rilisan-rilisannya yang harusnya kita rilis juga kita hold gitu. Ya. Oke. Udah. Udah banyak. Ya kalau dari segi bisnis mungkin bisa udah dibilang rugi ya, Tres ya kan? Rugi kan? Banget. Gue tuh tadinya mau beli karya-karyanya Mang Ameng Coy ya, tapi kan gue lihat kan, aduh kok ini tulisan kagak ada yang normal gitu. Ntar kalau nyokap gue lihat gimana nih masa, Bu aku pergi dulu siaran Orba ya, pemerintah kontol kan nggak lucu ya, Iya. itu kontol apaan dek, nanti Iya. gitu kan. Iya bener. Kayak Iya. Bilang aja komunikasi dan toleransi Bu gitu, disingkat. gue sampai japri ke Mang Ameng, emang ini gimana ya, gue tuh pengen beli ya tapi nggak ada yang normal ya tulisannya. Iya, Ntar deui. ibu aku nanti kan bahaya. Ya, kan bisa diakalin dong. Keluarnya pakai jaket atau pakai sweater, pakai hoodie kan. Iya kan sih, kelihatan. bisa Baru di jadi luar sih. pamer. Ya kayak, Gitu kan. confused Kayak ini gitu. sekarang kita pakai Everyday Saturday, Iya. pakai enggak? ini baru bridging, Bro.
Ini baru berhasil nih. Keren. Ya, Ya setelah gitu sekian dong. lama edisi ya. Maaf ya, ini iklan. Maaf dianggurin. Biar dong. nggak serius ya. Siap nanti. Tinggal ini aja nanti Japri ya. Boleh. Pertanyaan terakhir mungkin karena durasinya udah mulai menipis. Oke, yang paling penting nih. Mendingan 2 pertanyaan dari saya 1, dari Anda 1. Ya udah, mangga. Rinta Orba. Bajingan. Nih, gak nu gampang we aing mah. Masih bakal terus merilis fisika si Warkop Musik? Masih lah. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kapan ya? Selama si Warkop Musik ada ya pasti ngerilisan fisik. Selagi band masih ada gak sih? Oke. Selama masih Musik ada yang masih mau ada. dirilisin. Iya bener. Kenapa? Ih suka-suka dia lah Ya Pak. memang karena Gak apa-apa. Nggak, kalau ngomongin bisnis ya karena grand bisnisnya si Warkop Musik di rilisan fisik. Oke, Gitu. keren. Gitu kan. Cukup. Sebatas kaset aja. Dan ini Enggak semua. Oh semua. Vinyl, Oh, CD, iya. kaset. Saya minta nomor WhatsApp ya Pak nanti. Ini boleh disebutkan di sini gitu kan. Ini silakan band-band teman-teman yang punya Betul. band yang Oh kesini. ternyata Mau kameranya. bikin duplikasi kaset juga ada. kasih kaset, itu benar. bisa. CD pun bisa. Makanya ya. kalau gue ngerilis kaset tuh ya bodo amat lah. Misalkan ngerilis band siapapun toh gue yang bikin. Iya, Apa-apanya bener. juga nggak. Iya, benar-benar. Benar. Ya kecuali untuk nyari jodoh Kresna nggak bisa. Iya. Iya. Ya. Paling nanti ke saya nanti buka tarot di sini nanti bisa. Oke? Mungkin ada yang cengar-cengir di sini, mungkin itu yang merasa, mungkin yang mau ya. Cari jodoh ya. Oke. Tuh Aldri tuh. Itu kenapa itu orang itu ya? Iya. Pertanyaan saya untuk Bapak Tresna. Wah mikir. Mudah-mudahan saya tolong By the way, editnya. kopinya enak ya. Oh iya loh, segaris. Dari mana sih? Oh iya segaris nih. Iya. Ada proyekan selanjutnya nggak untuk movement? Bukan movement ya. Aduh apa tuh? Jangan movement kata Proyekan lainnya. Gerakan. Sama Movement aja. gerakan. Iya. Maksudnya punya ide apa untuk kedepannya gitu untuk Warkop Musik dan industri band-band. Yang paling dekat sih Ekosistem sebenarnya mau lain. karena kemarin harusnya kan Record Store Day. Si Warkop tuh emang sebelumnya udah nyiapin beberapa rilisan buat dirilis spesial Record Store Day gitu. Pertama pandemik juga Akhirnya nggak jadi nggak jadi sih, cuma lebih ke pending. ya ke pending. Kan berarti kita rilis cuma pas Record Store Day karena memang Ya. itu rilisannya buat Record Store Day sih, itu yang paling dekat. Oh gitu ya. Jadi kayak Itu sih setiap tanggal berapa sih? April ya? April ya? harusnya. Biasanya 20 sampai Iya. 21 April. Akhirnya karena Sepi-sepi kemarin lama aja. pandemi kan, rencananya nanti Oktober di Cassette Store Day. Karena ada Record Store Day, ada Cassette Store Day. Jadi memang ada beberapa project selain bikin Record Store Day di Bandung, rilisan spesial Record Store Day. Terus kalau misalnya yang rutinnya itu 78 RPM si Warkop Musik tuh. Jadi kayak konten kayak diskusi gini, acara diskusi. Oh, gitu. Jadi kalau sebelum pandemi itu si Warkop Musik biasanya bikin 78 RPM. Konsepnya Ngobrol. kayak FGD, tapi venue-nya pasti di Record Store. Oh iya. Diskusi-diskusi. Ya, Siapapun kayak- boleh ikut. Siapa? Maksudnya forum jual beli? Enggak, apa? FGD gitu bebas Oh, kayak FGD. ya. Forum discussion Yes. Oke. apa? Ya, Itulah siap. pokoknya ya. Siapa? Jadi emang ngobrol santai gitu sih 78 RPM itu kan. Tumben aing dularit. Terus dibikin di setiap record store. Ya udah bikin gitu. Udah Oh, keempat. iya. Yang kelima kemarin karena pandemik Heeh. via virtual. Oh. Ya karena pandemik awal-awalnya pengen biasanya kita bikin di record store. Tapi kalau sekarang si Warkop itu online juga ya? Ada maksudnya ada online. Ada online juga. Apalagi pandemik sekarang memang online. Online semua ya berarti ya. Rame nggak sekarang? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah Alhamdulillah nggak keganggu kalau rilisan fisik pas pandemik juga. Keronce memang ya. Iya. Gabut merenya. Cuma memang pas pandemi itu kemarin ganti pola aja. Kalau dulu orang yang ke toko banyak. Kalau sekarang bener-bener harus sama tim itu mustingin satu-satu bikin konten harus gitu. lebih Kalau dulu kenceng. mah cuma bikin konten ya udah toko kita buka nih. Ada Atau rilisan ini yang baru-baru. Misalkan kita ngerilis datang gitu ya. ngerilis album Coil Black Relation On bisa didapat khusus di kalau yang datang ke toko konten-kontennya seperti itu buat Oh nge-trigger iya orang datang ke toko. benar ya. Ya. Nah si 78 RPM juga sebenarnya mah harapannya kita pengen bantu si record store yang ada di Bandung. Iya, ya mungkin salah satunya Orba juga bisa mungkin. Iya, bantu boleh. si Record. Kemarin Nanti teman-teman yang kalau mau beli bisa DM ya? By Instagram. By Instagram, by Facebook juga ada. Facebook. by Bisa disebutin website. Instagramnya apa? Instagramnya kalau si labelnya Warkop Musik. Kalau katalognya WRKP Musik Katalog. WRKP Oke. Musik Katalog. Silakan di DM. Webnya warkopmusik.id. Apanya? Web Webnya apa? website. warkopmusik.id. Warkopmusik.id. Bisa via web juga. Kalau yang pengen lihat rilisan-rilisannya di si Warkop Musik.
Betul. Itu ada di webnya juga Oh iya tadi. benar, ayo bikin yuk 78 RPM. Hah, kenapa? Bikin yuk. Ayo, boleh. Kayaknya kolaborasi deh. Tukar konten. Orba. Oh, kan. Ini segan loh, benar-benar. susah. Dia udah Itu bilang ya. loh, pas mau diundang sama Orba tuh dia nggak mau loh. Bukan nggak mau, maksudnya dia sama orang lain tuh nolak. Oke. Enggak, bukan nolak sih sebenarnya mah. Apa tuh? Karena ngerasa nggak punya kapasitas. Jadi nolak gitu. Iya gitu. Nah, Orang berarti cuma saya doang dong yang emang tahu kapasitas Anda kalau begini. Bapak maksa kayaknya kemarin waktu di Iya, chatting. dipaksa. Kasihan. awas ya mau dibantuan. Oke siap. Iya sih saya emang gitu. Iya, anaknya maksa memang. Ya sudahlah. Kudu. Harapan Tresna untuk record Anjing, label siap. record label di Bandung sendiri pengennya gimana sih? Gue mah sebenarnya mah kalau misalkan ngomongin harapan dari Costa Rica mah banyak lah ya. Cuma Yang paling yang utama. paling gimana caranya nih orang bisa menjadikan si rilisan musik ini jadi media buat mereka. Oke, balik Oh, lagi ke zaman mengembalikan dulu ya. lagi. Iya Oke. gitu sebenarnya Lagi. mah Semoga ya. esensinya tuh Amin. pengen seperti Betul, udah gitu betul. aja dulu gitu. Iya, Amin, iya. semoga Awareness ya. berarti ya. Ya, Awareness makanya juga. nggak muluk-muluk dulu. Ini Costa deh atau di Costa harus gini di Bandung atau parameter buat jadi nggak, minimal orang aware dulu deh sama rilisan fisik gitu. Ya benar. Makanya Hmm. kadang-kadang gue tuh suka Sedih. bukan sedih, gimana ya, kayak ini Suka gemes. ngapain gitu beli rilisan fisik, ngapain sama statement-statement seperti itu gitu. Ya, Kadang-kadang suka geli. Ya benar. kalau gue pribadi aneh aja gitu, ada musisi yang bilang ngapain sih lu beli rilisan fisik, emang masih zamannya gitu. Oh iya sih Itu- ya. Iya gitu, sih, maksudnya sempat ganggu juga sih, gua orang tuh sempat denger juga agak- obrolan iya, seperti benar. itu. Keganggu sih enggak gitu, karena ya Oh saya keganggu? Terus? keganggu sih enggak kalau buat gue gitu ya. Oh iya, kalau gue enggak. Lu keganggu. enggak bukan market gua kok gitu. Iya Nggak apa-apa sih. gitu. Tapi Iya, secara benar-benar. secara moral tuh gua ngerasa ya lu nggak tahu aja gitu ketika Iya. lu membeli rilisan fisik, Iya. lu udah ngasih bensin buat gua gitu, Iya, buat benar. label, lu udah Betul. ngasih transportasi Iya. lebih buat si band, Iya. buat bikin karya selanjutnya gitu kan. Bener banget sih. Bener Buat banget, menghidupi bener mang-mang banget, tukang bener. kaset kayak gua Iya gitu iya kan. benar. Dan gua nggak pernah Tukang kaset, tukang tipnya. Orang nggak jadi pernah, laku deui orang gitu nggak pernah mikir ketika ada yang datang ke toko beli kaset terus, oh lu mau buat gaya-gayaan, nggak pernah mikir gitu karena ya balik lagi ketika lu beli rilisan fisik, ya lu udah menghidupi si emang kaset Iya. kayak gua, lu udah menghidupi si band, lu udah ngasih jalan si label gitu. Oke, paham. Dari Udah kalau hal ngomongin kecil. bisnis mah ya rilisan fisik bukan buat yang royalti berapa gitu, tapi lebih ke si band atau gua ngelihat orang mengapresiasi anjir gitu. Iya. Lebih ke sana kan, ya kan Iya, gitu. betul. Maksudnya kalau ngomongin oh ini mah bisnis di luar itu nantinya buat sekarang mau kaset buat gaya-gayaan ya. Terserah, mangga gitu Ya mungkin itu cara dia mengapresiasi gitu Iya, kan. benar. Iya benar. Ah, benar-benar. Paham, Gitu sih. paham. Oke, terima kasih Oke, Bung thank you ya. Tresna dari Warkop Musik. Tos lu dong. Oh iya, bentar-bentar habis. Habis ya. Aus ternyata. Heeh. Enak bukan masalah kopinya. Iya, terus- nih, tos. Oke. Nah, minum Terima dulu kasih yang lah. sudah menonton Orba edisi 17. Seru sekali tentang record label ya. Wow, sebenarnya lo banyak ngebakennya gitu kan. Karena seru sih masalah-masalah ini tuh. Soalnya dari beberapa edisi baru yang baru sekarang ya ngebahas kita tentang masalah rilisan fisik ya. Iya, baru sekarang. Bener kan? Dan yang saya tahu langsung ingat Tresna Warkop Musik karena selain itu saya nggak tahu siapa yang rilis fisik lagi gitu kan. Ya memang di Karena Bandung kurang main nggak saya. banyak. Ya, memang nggak banyak di Bandung. Di Bandung nggak banyak ya? Nggak banyak. Oke. Nanti ada calon aku. Ya boleh ya bikin. tuh. Sok biar rame aja. Bikin Iya, apa? Biar rame. Bikin. Kayak Tresna lagi hanya Oh, iya dong. vendornya ke By the way, Tresna mau bikin lagi. di toko juga boleh loh ini. Kalian Podcast? mau bikin konten ini? Ada alatnya nggak di sana? Ridersnya ini kita coba disediakan ya. Ini apa sih? Oh mau dibeli. Ya, ada di toko. Oke. Ada lah yang kayak gini mah. Nantilah kita Tinggal collab lah. tapping gitu di sana Tinggal bisa. tapping. Boleh Oh tuh. mantap, nanti kita. Gimana anak-anak ini? Kema sambil jalan-jalan ya, seru ya. Nanti bintang tamunya Rinta Orba. Kok Rinta Orba sih? Gue lagi dah. Teteh Rinta itu mau bikin gerakan juga apa? Gerwani? Gerakan jasmani dan Enggak, rohani. bukan. Gerakan wanita indies, bro. Aduh. Apa aku kita indis. Ya. Dari Indis. Ketua Dendisnya udah kemarin. Kalau ini Gerwani, Ketua Gerwani Gerakan Wanita Indis. Urang yang mah. alirannya Bupon. Bupon dong. Itu Teteh gencet idola urang. sekali di Bandung ya Bupon gitu kan. Kupon, pakai tote bag. Nah, eta. Paket Didinya ge meureun pernah baheula. Kesel dah. Oke. Closing kita sebetulnya Oke, ini ya. terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi Iya, berikutnya. Saya Tri, ini Aku Derinta Pranova. Rinta Orba dong. Rinta Orba. Dan
Nenggali. Tresna Gali dari Warkop Musik. Bye-bye, see you. Bye. Terima kasih Tresna.